Baiklah, anak ibu semua, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan dulu rapikan bangkunya masing-masing, mejanya. Jika ada sampah di dalam laci, silahkan dibuang di dalam tong sampah supaya tidak mengganggu pelajaran kita hari ini. Ya, tolong dibuang tong sampah di sebelah sana ya. Sudah? Sudah ya? Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah ya. Baiklah, sebelum itu ibu mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Iya, Bu. Siapa? Pia. Kenapa dia? Sakit perut, Bu. Sakit ya. Siapa lagi yang tidak hadir? Kaila, Bu. Mana Kaila hadir? Alfa, Bu. Alfa. Udah berapa hari dia tidak hadir nih? Udah 2 hari. Kemana aja dia? Udah 3 hari sama hari ini? Nggak tahu, Bu. Siapa lagi? Hadir semuanya lagi kan? Hadir. Untuk si Kaila, jika tidak hadir, dia ibu tanyakan sama itu dulu, ibu pengurus TU. Ibu cari tahu di mana alamatnya. Kita coba cari dia sama-sama ya. Kalau sakit dia kita jenguk dia, tapi kalau tidak ada kabar, kita cari tahu dulu ya. Untuk yang sakit jangan lupa kedepannya bikin surat. Siapa yang tidak bikin surat tadi? Yang sakit tadi siapa? Dia tidak bikin surat, ibu bikin Alfa ya. Jadi kalau bikin surat ada tulisan sakitnya di dalam suratnya, berarti itu ibu bikin sakit di sini. Tapi kalau tidak ada surat, tidak diizinkan. Jadi Alfa ya, bisa dipahami untuk semuanya? Bisa. Baiklah, sebelum kita mulai materi kita Al-Quran hadis hari ini, silakan pimpin doa dulu. Siapa ketua kelas? Fadil, silakan Fadil. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, seperti biasa kita baca Al-Quran dulu ya sebelum belajar. Nah, kita lanjut baca Al-Quran Al-Baqarah ayat berapa lagi? 30. Nah, silakan mulai dari siapa? Siapa yang mau duluan baca? Rahmi, silakan Rahmi. Siapa tadi yang mau duluan? Rahmi. Oh ya, Rahmi, silakan Rahmi ayat 30. Nanti satu kotak, silakan lanjut sampai habis ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Lanjut, siapa lagi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. Dengan berakhirnya pembacaan ayat Al-Quran tadi, maka semoga lancar pembelajaran kita pada hari ini ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya, masih ingatkah materi pembelajaran kita minggu lalu? Masih, Bu. Apa materi kita? Hukum tajwid. Sudah paham semuanya tentang hukum tajwid? Insya Allah sudah. Ya, barusan sudah Ibu dengar bacaan Al-Qurannya sudah bagus, sudah ada tingkatannya dari minggu-minggu sebelumnya. Dan tolong dipertahankan ya. Bisa dipahami? Bisa. Jadi sudah bisa distabilkan dari sekarang, untuk kedepannya harus ditingkatkan dan dipertahankan. Karena istiqomah untuk menghafal Al-Quran atau memahami bacaan hukum tajwid tersebut sangat susah. Makanya kita rutinkan untuk membaca Al-Quran agar tidak lupa ya. Nah, Ibu mau tanya apakah ada bikin tugas semuanya? Ada. Silakan dikumpul ke depan. Siapa yang tidak bikin tugas? Kok nggak ada bikin tugas, Fadil? Lupa buku. Lupa bawa buku? Nah, besok jangan dilupakan lagi nak. Nah, besok tugasnya ada pengurangan sedikit ya Fadil ya. Biasanya nilainya dapat 80, sekarang dapatnya 70 karena tidak ada bawa tugasnya. Dan tugasnya itu dikumpulkan kepada ketua kelas besok ya. Nanti dikumpulkan ke ruangan Ibu. Ya Fadil. Untuk yang sudah bikin tugas, Ibu kasih tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk semua. Ya, dipertahankan ya. Tugasnya semoga tidak ada yang main-main dalam mengerjakannya. Dan Ibu harapkan tugas yang dibikin ini bisa dipahami dan tidak sekedar membuat tugas saja. Nah, kita langsung masuk materi pembelajaran kita hari ini. Materinya tentang kepedulian sosial. Tentang apa? Kepedulian sosial. Ada yang tahu itu apa kepedulian sosial? Tidak ada? Nah, nanti akan Ibu jelaskan. Terlebih dahulu, tujuan pembelajaran kita hari ini memang berkaitan tentang materi kepedulian sosial. Nah, salah satunya Ibu akan menayangkan sebuah video yang mana video tersebut menyangkut tentang kepedulian sosial kita terhadap sesama. Nah, selanjutnya nanti juga ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang ayat-ayat kepedulian sosial. Tentang apa? Tentang ayat-ayat kepedulian sosial. Nah, lanjut saja. Untuk hari ini kita tidak sistem diskusi ya. Sekarang kita sistemnya Ibu yang menjelaskan, nanti kita bahas sama-sama. Untuk diskusi insya Allah minggu depan ya. Nah, di sini siapa yang sudah punya jiwa kepedulian sosial?
dalam kehidupan sehari-hari saja. Apa? Silakan Siti. Contohnya berbagi. Ya, berbagi itu termasuk juga ke dalam kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Jadi apa? Menolong juga sama. Nah, jadi tidak hanya kepada manusia saja, kepada siapa lagi? Kepada hewan. Ya, pokoknya segala yang berkaitan dengan lingkungan kita, hewan, tumbuhan, itu termasuk berbagi juga. Nah, Ibu akan tampilkan tayangannya. Silakan ditonton dulu, nanti ambil hikmahnya ya. Akan Ibu tunjuk satu-satu untuk menjawab hikmahnya dari video ini. Ada kelihatan sampai ke belakang? Nah, bagaimana dengan videonya? Sudah dapat dipahami? Sudah. Nah, Ibu mau tanya satu-satu. Apa hikmah yang dapat diambil dari video ini? Siapa yang mau jawab dulu? Yang pertama. Dia Kan Oliza. Yang pertama dia ngapain? Dia tidak membiarkan air yang turun dari lantai terbuang, dan dia memanfaatkan tanaman yang dan dia memanfaatkan air itu untuk tanaman yang tidak subur di pinggir jalan. Nah, ya, itu yang pertama tadi ya. Nah, itu salah satu bentuk kepedulian sosial kita terhadap lingkungan kita. Contohnya apa? Tanaman. Ya, yang kedua, Dia menyempatkan untuk menolong ibu-ibu mengangkat gerobak sebelum berangkat kerja. ya betul. Itu juga salah satu bentuk kepedulian sosial kita terhadap sesama manusia. Ya, jadi yang pertama tadi apa? Kepada lingkungan hidup kita, kepada tanaman. Yang kedua, kepada manusia. Nah, yang ketiga apa lagi? Ya, silakan Kak Dio. Adalah makan tanpa
cuma pas-pasan tuh, nggak orang kaya, nggak juga orang itu kan, tapi dia sederhana. Jadi dia walaupun sederhana hidupnya, dia selalu berbagi kepada sesamanya. Apa dia tadi? Apa ulangi? Dia rela tidak makan dengan lauk, tapi memberi lauknya kepada anjing tadi ya, seekor anjing. Dan selanjutnya menghabiskan semua uang di dompetnya untuk pengemis di jalan, sehingga pengemis itu pun bisa sekolah. Nah, betul. Jadi tadi ada dua orang pengemis, yang satu ibu dan satu lagi anaknya. Nah, si bapak-bapak tadi dia lewat dan dan memberi uang kepada ibu tadi dan anaknya untuk pendidikan anaknya. Dia menghabiskan atau menghabiskan semua uang di dompetnya atau cuma beberapa? Menghabiskan berarti kan? Jadi dia ibaratkan sebagai donatur untuk membiayai pendidikan anaknya yang tadi. Dan akhirnya di akhir video tadi anaknya sudah mulai sekolah. Nah, itu salah satu bentuk kepedulian sosial kita pada sesama manusia juga. Nah, apa lagi yang terakhir? Tidak mau menampak-nampakkan kebaikan. Tidak mau menampak-nampakkan kebaikan. Di mana tadi letaknya tuh? Dia memberi kepada, memberi apa? Memberi pisang pada seorang nenek. Ya, dia memberi pisang kepada seorang nenek yang berada di sebelah apartemen rumahnya. Dan itu dia memberikan secara sembunyi-sembunyi, tidak dia tampakkan. Nah, itu adalah salah satu bentuk kepedulian sosial. Nah, sampai sini sudah paham apa contoh-contoh dari kepedulian sosial? Nah, insya Allah sudah paham ya anak itu semua. Nah, kita lanjut pembahasan selanjutnya. Sekarang kita fokus dulu ya, yang main-main akan ibu catat namanya dan ibu kasih hukuman nanti. Gak ada yang main-main ya. Nah, kita bahas dulu sedikit tentang kepedulian sosial. Kepedulian sosial berarti apa di sini? Memerhatikan sosial. Apa kehidupan sosial? Ini memerhatikan sosial. Sosial itu apa aja tuh? Lingkungan yang berada di sekitar kita. Terus kepedulian sosial adalah membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi orang lain atau lingkungannya dengan tujuan kebaikan dan perdamaian. Sudah paham sampai di sini? Sudah ya. Selanjutnya, nah di sini kita penting untuk memiliki sifat kepedulian sosial. Nah, kita sebagai umat manusia yaitu makhluk yang senantiasa mengadakan hubungan dengan sesamanya. Sesamanya itu siapa? Sesama manusia. Kerjasama dengan orang lain dapat terbina dengan baik apabila masing-masing kita memiliki kepedulian sosial. Nah, jika kita memiliki kepedulian sosial, maka kerjasama itu akan terjalin dan tidak ada kesalahpahaman, tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan. Nah, karena adanya kepedulian sosial ini, maka kerjasama itu terjalin dengan rukun dan tentram. Bisa dipahami? Nah, di sini juga ada dampak positif kita memiliki sifat kepedulian sosial. Yang pertama apa? Persatuan kesatuan. Yang kedua, gotong royong, sifat gotong royong. Ketiga, kerukunan dan kebersamaan. Nah, salah satunya tadi ya. Terakhir, kesejahteraan. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari dampak positif kita memiliki kepedulian sosial. Nah, Ibu akan bahas ayat-ayat menjelaskan tentang kepedulian sosial. Ini ada dua, Al-Kautsar dengan surat Al-Ma'un. Yang pertama kita bahas Al-Kautsar, surat Al-Kautsar. Yuk baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nah, kita artikan sama-sama ya. Nah, inna
telah memberikan kepadamu apa? Memberikan kepada Nah, jadi kami telah memberikan kepadamu. Al-Kausar berarti nikmat yang sangat banyak. Nah, jadi berkata kalau inna sesungguhnya a'tainaka kami telah memberikan kepadamu Al-Kausar, nikmat yang sangat banyak. nikmat yang banyak. Nah, selanjutnya fasalli apa? Hendaklah kamu sembahyang li rabbika Karena karena Tuhanmu wanhar. Wa ini dan ya, wa dan anhar apa? Berkorban. Kalau fasalli apa tadi? Sembahyang atau salat kepada Tuhanmu dan anhar berkorban. Nah, selanjutnya inna lagi. Inna apa? Apa tadi inna? Sesungguhnya. Syani'aka orang yang membencimu wal abtar dia itulah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Itu maksudnya. Wal abtar. Abtar ini katanya terputus. Jadi terputus ini banyak pembagiannya, tapi terputus dari rahmat dan ridha Allah. Nah, udah paham satu surat ini? Sudah? Nah, coba ibu tanya ya. Nanti tidak ada yang melihat artinya dari bawah. Ibu tanya dulu ayat pertama, silahkan diartikan Siti. Ayat pertama. Baca dulu. Inna a'tainaka al-kautsar. apa artinya? Inna sesungguhnya kami a'tainaka memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang sangat banyak. Betul. Sudah paham kan? Yang lain sudah paham? Nah, ayat kedua silakan Fadil. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli sebab itu hendaklah engkau sembahyang Karena Tuhanmu wanhar dan apa tadi? hendaklah engkau Berkorban. Nah, sudah paham? Nah, ayat ketiga silakan kepada kami. Inna syani'aka huwal abtar. Inna sesungguhnya syani'aka orang yang membencimu wal abtar. Dia terputus dari rahmat. Ya. Nah, sudah paham untuk satu surat ini? Sudah. Lanjut. Nah, di sini ada kandungan ayatnya. Ayat pertama tadi tentang Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Ayat kedua perintah untuk sholat dan berkorban. Ayat ketiga Allah memutuskan rahmatnya kepada orang yang menuju dan risalah Nabi. Risalah Nabi ini apa? Kitab yang diturunkan, wahyu yang diturunkan kepada umat manusia. Nah, jadi siapa yang membenci wahyu atau kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Allah akan memutuskan rahmatnya kepada orang tersebut. Nah, surat selanjutnya surat apa ini? Surat Al-Ma'un. Nah, baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala. Si Siti kenapa? Sakit dia? Tidur. Kok tidur-tiduran Siti di lokal? Silakan bangunkan Azizah. Siapa yang tidur? Nanti ibu kasih hukuman mau di akhir pembelajaran. Siti tadi malam ngapain bergadang bikin tugas? Iya? Iya, Bu. Jangan bergadang ya malam-malam tuh. Kalau bergadang tuh banyak efeknya kepada kita. Apalagi anak sekolah. Tapi kalau mau bikin tugas tuh pulang sekolah langsung bikin tugas. Jangan main-main dulu. Saya dipahami untuk semuanya.
Bisa. Nah, nanti sekarang kan udah loyo kan, nggak semangat lagi belajarnya. Nah, silakan lanjut. Untuk hukumannya silakan lanjutkan ayat ini Siti, ayat kelima. Apa ayat kelima? Alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Nah, Shadaqallahul Shadaqallahul azim. Nah, ibu akan artikan per kata lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Tahukah kamu siapa allazi yang yukadzibuna biyaumiddin? Orang-orang yang mendustakan agama. Jadi ini ungkapan. Jadi tahukah kamu siapa-siapa saja orang yang mendustakan agama? Nah, ini ayat 1 yang menjelaskannya. Fadzalikal ladzi, yaitu orang yang menghardi menghardi anak yatim. Jadi fadzalikal ladzi, yaitu orang yang yadul yatim. Apa tadi? Menghardik anak yatim. Menghardi anak yatim. Ayat ketiga, wala yahuddu, dan orang yang enggan. Wala, dan orang yang tidak atau enggan. Yahuddu, memberi makan ala ta'amil miskin, makan orang miskin. Fawailul lil musallin, yaitu orang yang celakalah orang-orang yang musallin, salat ya. Musallin, orang-orang yang salat. Alladzina hum, yaitu mereka yang lalai salatihim, lalai dalam sholatnya. Sahun, siapa orang yang lalai dalam sholatnya itu? Orang-orang yang sholat, tapi dia lalai dalam sholatnya. Bisa dipahami tuh. Contohnya saja, dia itu rajin sholat, tapi tidak tepat waktu. Pas orang mau azan, dia masih sibuk dengan dunianya sendiri. Nah, itu termasuk salah satu lalai dalam sholatnya. Nah, itu salah satu orang yang mendustakan agama. Lanjut, alladzina hum yura'un. Apa tadi? Dan juga orang-orang yang ria. Yura'un ini ria ya. Yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Dan apa? Dan orang-orang, sebentar. Dan orang-orang yang enggan menolong, orang-orang yang enggan menolong kepada sesamanya. Dan orang-orang yang enggan menolong terhadap sesamanya. Nah, ini adalah satu bentuk dalil yang terdapat dalam surat Al-Ma'un. Ini pembahasannya ya. Sudah paham semuanya artinya perkosakata? Ada berapa saja orang yang mendustakan agama tadi? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang pertama apa saja tadi? Orang yang menghardik anak yatim. Terus yang kedua? orang yang enggan memberi makan orang miskin. Menghardik anak yatim. Orang enggan memberi makan orang miskin. Makan orang miskin atau anak yatim? Orang miskin. Nah, yang ketiga apa tadi lagi? Orang yang lalai dalam sholat. Orang lalai salatnya. Orang yang berbuat ria. Sholatnya. Terus orang yang berbuat Ria. Ria itu apa? Tahu? Ria itu melakukan suatu perbuatan tapi mengharapkan pujian. Betul, mengharapkan pujian kepada orang lain. Jadi itu ria namanya ya. Jadi ini salah satu orang yang mendustakan agama, kriterianya. Dan terakhir orang yang enggan memberi bantuan kepada sesama manusia. Enggan memberi bantuan. Nah, sudah bisa dipahami kedua surat tersebut? Sudah.
Nah, ini Ibu akan sedikit memperkuat kandungannya. Yang pertama apa tadi ayat 1? Allah menanyakan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Ayat 2 dan 3 menjelaskan orang-orang yang mendustakan agama. Apa saja tadi itu? Orang yang mengharapkan anak yatim. Siapa lagi yang kedua? Enggan Memberi makan orang miskin. Nah, ayat 4-5 menjelaskan tentang orang-orang yang sholat tetapi mendapat celaka. siapa saja itu orang yang sholat dapat celaka? Orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, itu adalah salah satu kandungan dari surat Al-Ma'un. Nah, untuk yang terakhir, ini ada keterkaitan kedua surat yang tadi. Surat apa yang pertama? Al-Kautsar dan Al-Ma'un tentang kepedulian sosial dalam fenomena kehidupan kita saat sekarang ini. Nah, yang pertama, mendidik bangsa umat Islam agar memiliki kepedulian sosial. Apa tadi? Mendidik umat Islam. Umat Islam itu tidak hanya orang dewasa saja. Kita anak-anak kecil, anak-anak muda, penerus bangsa juga harus memiliki jiwa kepedulian sosial. Baik itu dalam hal sekecil apapun. Contohnya saja apa? Menolong sesama teman. Contohnya meminjamkan pena kepada temannya. Itu salah satu sudah masuk kepedulian sosial kepada sesama. Nah, itu contohnya bagi anak-anak ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kepedulian sosial dalam Al-Kautsar diwujudkan dengan penyembelihan kurban. Dalam apa? Penyembelihan kurban. Nah, dalam penyembelihan kurban itu apa saja bentuk kepedulian sosialnya? Yang pertama, daging kurban tersebut dibagikan kepada sesama manusia, pada orang-orang yang membutuhkan juga termasuk. Terus apa lagi? Penyembelihan kurban. Memberikan sedekah juga bisa. Nah, itu juga salah satu bentuk kepedulian sosialnya. Nah, yang ketiga dalam surat Al-Ma'un diwujudkan juga dalam bentuk apa? Menyantuni dan tidak menyia-nyiakan anak yatim. Apa yang pertama? Menyantuni dan tidak menyia-nyiakan anak yatim. Nah, dalam surah Al-Ma'un kita juga disuruh untuk menyantuni dan tidak menyia-nyiakan anak yatim. Makanya anak yatim atau anak yatim itu sangat dibantu dan sangat dimuliakan bagi orang-orang yang beragama. Jadi kalau ada anak yatim yang ada di lingkungan tempat tinggal kita, nah tidak boleh kita cari-cari masalah dengan mereka, tidak boleh cari kegaduhan. Pokoknya yang menimbulkan marah, sifat angkuh, sifat dia timbul kepada kita. Jadi kita tidak boleh mempermainkan mereka ya. Nah, yang kedua, peduli terhadap nasib atau keadaan orang miskin. Peduli kepada Nasib atau keadaan orang miskin. Contohnya, memberi makan orang miskin. Itu contohnya juga bisa dipraktekkan saat apa? Bulan puasa, bulan suci Ramadan juga bisa kita berbagi makanan kepada orang-orang miskin. Selanjutnya apa lagi? Memberi zakat. Zakat juga termasuk salah satu kepedulian sosial kita kepada orang-orang miskin. Apa lagi? Banyak tuh. Memberi juga boleh, sudah tadi. Sedekah juga boleh. Sedekah kepada orang miskin, walaupun kita tidak sedekahnya rutin, yang penting sudah memberi sedekah kepada orang miskin, orang yang minta-minta, itu juga termasuk kepedulian sosial. Dan yang terakhir, suka membantu atau meringankan beban orang lain. Contohnya, meringankan beban. Apa contohnya meringankan beban orang lain? Apa contohnya? Suka membantu atau meringankan beban orang lain dengan memberikan sesuatu. Boleh dalam bentuk barang, dalam bentuk makanan. Nah, contohnya biar ibu saja yang jelaskan. Contohnya seperti ini. Di saat orang lain merasa kesulitan, misalkan dia contohnya dalam video tadi, masih ingat video tadi? Nah, membantu meringankan beban orang lain. Contohnya saja ada ibu-ibu tadi yang kesulitan membawa gerobak. Jadi kan dia merasa kesulitan gitu.
tiba-tiba ada bapak-bapak yang membantu meringankan bebannya dengan cara membantunya menaiki gerobak tadi ke atas trotoar. Nah, itu juga salah satu contoh dalam meringankan beban orang lain. Nah, ada lagi yang mau ditambahkan atau mau dipertanyakan? Sudah pas? Sudah, mana suaranya nih? Ngantuk kayaknya semuanya nih. Sudah paham? Nah, jadi sebelum pulang, Ibu akan beri tugas. Silahkan catat. Keluarkanlah buku LKS-nya dulu. Ada buku LKS-nya? Nah, cari halaman ini. Halaman 25. Halaman 25. Poin B, silahkan dicatat di buku tugasnya masing-masing dan dikumpulkan untuk minggu selanjutnya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, untuk yang dapat reward tadi itu, kalau nilainya yang paling tinggi ya, tiga orang yang paling tinggi dan nilai yang paling teratas itu nanti dapat reward di akhir pertemuan kita nanti. Nah, untuk sekarang ini, karena materi kita sudah habis, Ibu harapkan semuanya sudah paham dengan materi kita hari ini ya. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah ini belajar sama siapa lagi? Sama Bu Eva. Sama Bu Eva. Ya, sudah. Makasih ya. Ya, Bu.